Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Masirul hadirin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah, tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, karena sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Khatib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan memelihara kita semua hidup dalam keberkahan, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Selalu sehat, bahagia luar biasa, aman sejahtera dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua keturunan kita solih solihah, murah rizki, bisa haji dan umroh, serta sukses dalam menjalani kehidupan dan hidup bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Masyarul hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak dalam khutbah Jum'ah siang hari ini. Kita akan ketengenahkan judul Luangkan Waktu untuk Ibu. Mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang besar dari seorang ibu kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan pengorbanan luar biasa dalam surat Luqman ayat 14. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan melihat 3 peristiwa dan sekian banyak peristiwa
yang besar yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap seorang ibu. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Hal ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Siti Maryam. Hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28 yang artinya, kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perengai, dan ibumu bukan seorang perempuan zina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masirul hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air, berlari dari sofa ke Marwah, hingga 7 kali bolak-balik. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul dari tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha berlari-lari naik turun bukit, mencari air untuk putranya Ismail, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji, selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Masirul hadirin rahimakumullah. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Fir'aun mencanakan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah,
Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai, dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Karena bayi tersebut tidak mau menyusu kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya sendiri. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahwa hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tinggi derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Lalu, bagaimana dengan kita? Sayangkah kita kepada ibu kita? Adakah perhatian kita dengan ibu kita? Adakah yang masih berani dengan ibu kita? Adakah waktu luang buat ibu kita? Jika mereka telah tiada, masih ingatkah pengorbanan dan kasih sayangnya? Sungguh suatu keniscayaan manakala kita ada yang berani dan mengesampingkan keberadaan ibu kita setelah ada istri kita. Masih adakah yang berat ibu berada di rumah kita? Masih adakah yang terbebani ibu kita makan di rumah kita? Ketahuilah, itu semua tidak ada banding dengan pengorbanan dan kasih sayangnya kepada kita. Mulai mengandung, melahirkan, merawat, mengasuh, membesarkan kita, hingga menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu. Maka luangkanlah waktumu untuk ibumu. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati?" Qala, "Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka, summa adnaka, adnaka." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu." Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibu kita. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridho dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala
وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.